Ya, terima kasih Pak Teguh. Ya, silakan. Ya, eh, mungkin yang pertama-tama saya termasuk investor yang angkatan COVID-19, Pak. Jadi persis kurang lebih mungkin saya setahun lah ya. Ya, cuan dong Eh, kalau gitu. Ya, Kenapa? cuan, Pak. Berarti kan Cuan masuknya, Pak, dan saya sempat merasakan antam dan cuan. iya dong. Ah. Ya, karena saya waktu itu beli antam karena gini Pak. Jadi mungkin saya bisa bacakan emiten yang saya pegang ya Pak. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Jadi saham-saham yang saya pegang sekarang bukan karena saya pandai membaca laporan keuangan, tapi karena yang masih relevan dan relate dengan kehidupan saya sehari-hari, Pak. Oke. Dan ada yang dari teman, ada yang dari berita, ada yang dari YouTube, dan dari beberapa dari Pak Teguh juga dari YouTube saya pantau. Jadi kayak Antam kemarin saya sempat karena saya pernah pegang emas gitu aja secara batangan dan kemudian oh ya udah Antam coba kelihatannya baik. Kemudian ya syukur alhamdulillah kok naik. Terus saya baru lihat laporan keuangan, oh ternyata jelek saya jual, tapi saya udah cuan banyak Pak, alhamdulillah. Terus kemudian akhirnya sekarang saya pegang Adaro 1180, pegang BNI baru Pak, BNI 5250, terus BRI ini dari Covid tahun lalu saya pegang, terus BFIN Pak, BFI itu di 288 sekarang 640. Ini yang jelek sekarang Bank Jatim, terus kemudian Cleo, MPMX, Sido dan Telkom, Pak. Nah, yang saya pelajari, ya ini saya sebetulnya pengen merapikan lagi mana-mana yang harus saya hold, mana-mana yang memang harus, yang bisa saya lepas. Karena saya sangat saya mungkin tipikal orang yang pemahamannya DCA, Pak. Jadi saya memang setiap bulan setor ke sekuritas berapapun saya wajibkan store. Jadi nilainya berapapun saya breakdown ke saham-saham yang memang kelihatannya oh ini potensi untuk saya jangka panjang. Jadi saya benamkan di sana. Cuman memang ini perlu saya rapikan lagi. Saya mungkin tertariknya adalah akan saya bagi DCA-nya berapa, terus kemudian yang semi trading lah mungkin yang Pak Teguh bilang di video-video yang sebelumnya. Tapi kan saya belum tahu nih portofolio atau saham apa saja yang pas untuk itu gitu Pak Teguh. Ya, oke. Mungkin masukan. Oke, saya tanya dulu boleh Pak Fandi? Boleh, boleh Pak. Ini pertanyaannya agak pribadi, tapi jadi jawabnya agak kisaran aja ya. Ya, Pak Fandi usia berapa? saya selisih 2 tahun dengan Bapak kelihatannya. 2 tahun. Saya 35. Saya Saya iya, 35. saya 37. 37. Oh, Yes. tapi kok ininya? Ininya habis Pak. Oke, 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 oke. Saya pikir seangkatan sama omnya saya gitu. Oh, enggak. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi berarti kita Oh, seangkatan ya, masih umur 30-an ya, Pak Fandi ya. ya, kurang Oke, lebih. saya masih 35. Masih atau sudah itu kalau 35 itu? Saya nggak tahu deh. Kelihatannya masih Pak, karena Oh, belum 40. enggak lah, saya lihat anak-anak kok tahu-tahu udah pada gede gitu loh. Tapi gini, kenapa Ya, masalah usia ini penting? Ini bukannya sedikit, ini sebenarnya sedikit peringatan untuk angkatan COVID ya, investor angkatan COVID, tapi yang usianya masih katakanlah 20-an atau yang masih mahasiswa, yang masih benar-benar muda lah. Jadi bukan hanya pemula tapi juga masih muda seperti itu. Kalau saya perhatikan saham-saham pilihannya Pak Fandi ini bagus-bagus, rata-rata ya, tidak semuanya. Contohnya kayak Antam itu saya tidak rekomendasi, tapi yang lain-lain seperti BRI segala macam ya bagus lah, kayak gitu. Dan tidak ada saham-sahamnya yang pom-pom, yang bandar-bandaran gitu nggak ada. Jadi apa namanya, memang saya kalau investor yang katakanlah secara usia sudah lebih mapan, sudah lebih dewasa, itu pemilihan sahamnya lebih hati-hati. Nah, ini harus dicontoh sama teman-teman kita yang masih katakanlah masih lebih muda. Karena ya itu ya apa namanya? Kadang biasanya lebih lebih ngejar profit tanpa memperhatikan risikonya seperti itu. Tapi Pak Fandi ini contoh-contoh pemula yang meskipun masih pemula ya, tapi secara pemilihan sahamnya sudah cukup bagus. Sangat bagus malah saya bisa katakan seperti itu. Terlepas dari hasilnya ya. Maksud saya begini,
Pak Fandi sekarang posisinya profit, betul, karena masuknya setahun yang lalu. Kalau masuknya beberapa bulan yang lalu, meskipun di saham-saham yang sama, nyangkut juga loh, gitu. Betul. Tapi saya tetap katakan, kalaupun Pak Fandi posisinya nyangkut, ya saya tetap katakan udah benar itu caranya. Pemilihan sahamnya yang rata-rata memang kinerjanya bagus. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi adalah betul, kalau kadang ada orang ya yang bilang ke pemula, kalau belum ngerti cara baca laporan keuangan dan segala macam, udahlah kita beli saham yang memang di kehidupan sehari-hari kita saja. Ya. Ya tadi Pak Fandi beli Antam karena ada investasi emas ya seperti itu. Pak Fandi dan teman-teman yang lain, 10 tahun yang lalu saya juga pernah menerima nasihat yang sama dan sekarang saya tahu itu bukan nasihat yang benar. Kenapa? Ya contohnya tanya aja lah yang pegang Unilever, gimana itu nasibnya sekarang? Emang barang-barang Unilever itu kurang banyak apa di kita? Bukan berarti Unilever jelek ya, tidak ya. Tapi bukan seperti itu analisanya, bukan. Kita tetap harus pelajari laporan keuangannya, hitung valuasi sahamnya dan seterusnya. Jadi tetap Pak, kalau Anda masih pemula, jangan mencoba ambil jalan pintas atau memudahkan pekerjaan investasi saham itu sendiri dengan teori-teori seperti itu. Udahlah beli saham sesuai yang kebutuhan sehari-hari aja. Itu juga sebenarnya teori meskipun tidak tepat tapi masih benar lah. Kan banyak teori-teori yang menyesatkan. Udah ikut bandar aja. Udahlah jangan main saham, mending kripto saja dan seterusnya. Bukan berarti hasilnya pasti rugi, mungkin malah untung ya. Tapi kan spekulasi jadinya kalau seperti itu. Jadi tetap yang harus kita, kalau tugas pemula siapapun, itu adalah mempelajari cara menganalisa itu sendiri, cara baca laporan keuangan dan seterusnya. Barulah dari situ kita tahu caranya ya setelah 1 tahun atau 2 tahun dan nanti hasilnya dalam jangka panjang akan bagus. Jangka panjang ya kita bicara sekali lagi, kalau dalam jangka pendek ya terutama kalau pasar lagi turun begini ya semuanya juga lagi nyangkut. Tapi kan Anda juga mungkin masih ingat pada bulan Januari kemarin ketika IHSG lagi tinggi ya semua orang profit. Itu silih berganti aja kok Pak. Nanti juga akan ada waktunya di mana pasar naik lagi, semua orang profit lagi, seperti itu. Jadi silih berganti aja, normal seperti itu. Nah, lalu terkait pegangan-pegangan sahamnya ya, sebagian besar sih ya tadi yang saya sampaikan cukup bagus, jadi rata-rata hold saja lah. Cuman beberapa saham seperti misalnya kayak Adaro ya mungkin kita masih harus wait and see, karena kinerja terakhir labanya dia masih turun. Lalu BRI, bagus, tapi kalau di harga 4.000 udah mahal itu Pak. Sama Antam juga sebenarnya kalau dibilang jelek banget sih tidak, dia tidak jelek banget. Cuman kemarin itu kan dia naiknya itu ketinggian karena ada cerita mobil listrik segala macam, which is sebenarnya ya cuma cerita doang, nggak ada realisasinya gitu. Jadi Antam itu naik itu nggak ada hubungannya juga dengan emas batangan yang mungkin Pak Fandi punya, bukan. Tapi hubungannya sama rumor-rumor nggak jelas itu. Dan itu kita harus anggap sebagai rezeki sih Pak. Kalau misalnya kayak gitu tuh, karena itu force major yang positif. Kadang ada juga force major yang sifatnya negatif. Ya perusahaannya tiba-tiba kinerjanya jelek segala macam, sahamnya turun, kita kebetulan pegang, kita terpaksa cut loss. Seperti itu. Lalu yang lain-lainnya lagi ya seperti apa, Bevin ya. Untuk industri pembiayaan, ini kan dia perusahaan leasing sepeda motor dan mobil ya. Mungkin masih perlu waktu untuk recover karena terakhir saya lihat kuartal 1 kemarin dia labanya masih turun, tapi saya optimis sih untuk tahun 2021 ini masih recover. Jadi kalau saya perhatikan kinerja perbankan, ternyata masalahnya itu masih sama, kredit macet. Kredit macet kita di awal tahun 2021 ini masih relatif cukup besar, sehingga perbankan pun mungkin kinerjanya kalaupun akan recover mungkin masih butuh waktu sampai akhir tahun nantilah. Jadi kita agak beda nih Indonesia dengan negara yang tadi saya sebut Amerika Serikat. Amerika Serikat jor-joran dia kasih duit, kita jor-joran juga. Kayak ada bansos segala macam itu kan tetangga saya di kampung juga terima duit itu dari pemerintah tiba-tiba dapat duit 600.000 kan lumayan. Tapi tidak sejor-joran Amerika Serikat. Bapak Ibu tahu nggak di Amerika sana itu setiap orang dapat cek tunai berapa? $2.000. 30 juta. Lah kalau di sini tiba-tiba tetangga Anda dapat duit 30 juta ya kaya mendadak lah.
Tapi di kita nggak jor-joran itu gitu. Makanya pemulihan ekonominya juga agak pelan-pelan. Tapi ya itu lebih baik daripada nanti terjadi inflasi segala macam seperti yang terjadi di Amerika sana kan. Inflasi kita masih sangat stabil gitu. Nah, untuk saham-saham yang lain sih ya hold aja lah Pak, saya bilang seperti itu. Nggak ada masalah. Jadi tinggal balik lagi ke yang tadi saya sampaikan. Portofolio kita isinya kalau bisa maksimal 10 saham. Paling sedikit 7. Jadi jangan terlalu sedikit juga. Kalau terlalu sedikit berarti kita tidak diversifikasi. Dan dari sektor-sektor yang berbeda. Kemudian Pak Fandi ini kan DCA, setor lagi ya. Setor lagi ini bukan berarti harus ke saham-saham yang harus dibeli lalu di hold forever, tidak. Untuk saham-saham yang ditradingkan pun, meskipun trading di sini juga jangan bayangkan beli hari ini jual besok, tidak ya. Tapi beli hari ini misalnya beberapa bulan baru dijual seperti itu. Kalau misalnya harga-harganya lagi turun kayak sekarang nih, dan setelah Pak Fandi baca lagi laporan keuangan segala macam, BJTM contohnya, tadi Pak Fandi bilang nyangkut, iyalah belinya sebelum ke tanggal kum sih, tanggal kum dividen, iya kan? Waktu kemarin masih di 800-an, atau di harga berapa Pak Fandi? 820. Ya, 730 masih mending lah. Kan dapat dividen, Pak. Iya kan? Dividennya 50 perak. Jadi nggak terlalu ini. Tapi intinya BJTM ini bagus loh kinerjanya. Jadi kalau misalnya investor-investor yang jangka panjang, mereka dapat dividen. Kalau investor-investor besar nih, ya biasanya kan dividen sekalipun duitnya tuh bukan lagi kepikiran untuk sehari-hari segala macam. Dapat dividen 1 miliar sehari-hari ya banyak lebihnya lah, ya kan? Nah itu duitnya tuh kemudian dipakai untuk beli saham lagi gitu loh. Kalau nanti sahamnya turun. BJTM mungkin bisa turun sampai ya 700 atau 650 lah. Nanti bisa beli lagi di situ. Nggak masalah dia turun sekali lagi karena barangnya bagus. Saya baru khawatir kalau memang istilahnya kinerjanya jelek. Kurang lebih seperti itu aja Pak Fandi. Oke, ada lagi? Pak Teguh, mungkin ya kayak saya pegang Cleo sama kalau Antam sih saya udah saya lepas kan karena kemarin udah ribut di tinggi saya lepas lah udah. Ini yang saya masih rancu semacam MPMX itu kayak Cleo MPMX itu gimana ya? Cleo itu bagus tapi valuasinya udah mahal juga sih. Cuman untuk turun juga ya apa alasannya kinerjanya bagus kok. MPMX, iya. Ya, MPMX. Kalau MPMX salah satu pilihan saya juga dan kinerjanya untuk kuartal 1 kemarin bagus. Jadi cuman udah naik. Saya waktu itu udah ada beli di harga 500, sempat keluar karena kita pikir IHSG turun ya. Dan sekarang mau masuk lagi tapi dia udah di 700-an. Kalau di harga segini saya nggak mau kejar sih sebenarnya. Saya di harga 513 sudah. Ya kalau di harga 513 hold saja sudah. Kalaupun dia turun kan paling berapa sih? Dan jangan salah MPMX ini dia lumayan bayar dividen juga loh Pak. Jadi apa namanya, meskipun nggak sebesar Bank Jatim ya dividennya, tapi karena dividennya kecil itulah justru sahamnya biasanya nggak ngaruh. Oh ya. Jadi, gini, yang bikin BJTM turun itu kan karena dividennya gede gitu loh. Ya, jadi banyak orang kepikiran, udahlah beli pas dividennya saja, begitu dapat dividen jual kan gitu. Tapi kalau misalnya dividennya nggak gede, ya nggak akan turun karena nggak akan ada yang jual-jual gitu. Baru akan turun kalau misalnya memang kinerjanya jelek. Tapi MPMX kinerjanya bagus. Sebenarnya saya sendiri pengen masuk lagi ke MPMX ini. Tapi di harga 600 mungkin. Kalau enggak, ini bukan berarti saya memprediksi dia akan ke situ, tidak. Kita nggak tahu. Kalau dia ke situ baru saya beli MPMX ini di harga 600 atau 600 berapa lah. Tapi kalau turun lagi sampai ke 500 saya pikir nggak akan terjadi Pak. Karena di kuartal 1 kemarin labanya dia masih naik gitu seperti itu. Dan satu lagi boleh Pak Teguh ya. Iya. Jadi yang mana yang harus saya DCA, maksudnya DCA dalam arti hold forever, yang mana yang boleh saya DCA yang tidak perlu di hold forever? DCA hold forever Bank Jatim. Bank Jatim. Pak Fandi saya kasih tahu, nggak ada yang lebih menyenangkan daripada dapat duit gratis dividen. Kalau misalnya duit dari kenaikan harga saham itu kan harus kita jual dulu gitu loh, baru dapat duitnya ya kan? Iya. Dividen tuh enak loh. Kita diam-diam aja tiba-tiba tring duit masuk gitu. Dan saya masih dulu waktu saya masih awal-awal dividen itu paling cuma 100 ribu, 200 ribu. Sekarang kalau dapat duit gratis misalnya 20 juta kan lumayan Pak. Dari dividen itu seperti itu. Jadi Bank Jatim itu bisa lah untuk tujuan dividen for living atau apapun itu istilahnya. Kalau yang lain-lain
Enggak ada lah. Jadi apa yang lain mungkin pada eventually harus dijual lagi. Gitu Pak Fandi. Yang BNI gimana, Pak? Sama BNI juga. Kalau Jual misalnya lagi ya? bukan sekarang sih boleh dibeli nih mumpung harganya lagi murah. Ya. Tapi suatu hari nanti misalnya IHSG naik segala macam, Bank BNI ini juga sahamnya naik sampai 7.000 misalnya gitu kan. Ya sebelum kemudian terjadi IHSG turun lagi, resesi lagi segala macam, itu kan silih berganti Pak. Tadi saya udah bilang. Jadi ekonomi bagus, ekonomi jelek, IHSG naik, IHSG turun itu silih berganti. Kalau nanti ada waktunya Bank BNI naik sampai 7.000 berapa, mungkin sebaiknya jual. Lalu nanti tunggu lagi dia turun lagi seperti itu. Cuman begini, jeda antara kita beli lalu jual itu bisa berbulan-bulan. Lalu setelah jual, jangan harap pengen bisa langsung beli lagi besoknya, tidak. Untuk beli lagi pun bisa berbulan-bulan berikutnya lagi. Saya sebenarnya udah ngomong ke banyak orang bahwa pasar saham kita mungkin akan turun di awal tahun 2021 ini. Jadi bagi mereka yang katakanlah sudah hold cash sejak bulan Januari, ya zaman-zaman Antam lagi gila lah itu kan, ya kan? Lagi harganya sampai 3.000 segala macam. Sekarang nih udah waktunya udah mulai belanja lagi gitu loh. Nah, sekarang ini kan bulan Mei, berarti udah berapa lama dari bulan Januari itu? Lama kan? Februari, Maret, April, Mei. 4 bulan. 4 bulan, 5 bulan. Nah, kalau kita udah belanja sekarang, jangan berharap juga langsung naik besok. Enggak, agak lama beberapa bulan berikutnya gitu. Tapi enggak akan sampai akhir tahun. Nanti sampai bulan Agustus, bulan September, ketika laporan keuangan kuartal 2 keluar, ketika data ekonomi kuartal 2 keluar dan hasilnya bagus, baru itu BNI pelan-pelan naik lagi, MPMX pelan-pelan naik lagi, seperti itu. Jadi sekarang waktunya untuk akumulasi, Pak Fandi. Ya, jangan dulu kepikiran untuk jualan. Meskipun tadi yang saya katakan juga, untuk beberapa saham juga tidak perlu buru-buru. Misalnya kayak untuk batu bara, kalau sudah pegang ya udah. Tapi kalau misalnya pengen tambah posisi, ya tunggu beberapa saat lagi lah, minimal ketika IHSG-nya ada recover sedikit. Kurang lebih seperti itu Pak Fandi. Ya. Baik Pak Teguh. Terima kasih Pak. Ya. Dan saya kasih tahu Pak, memang kalau misalnya katakanlah kita masih sangat baru ya, hal-hal seperti ini tuh harus apa ya? Pak Fandi harus cari teman yang memang lebih senior gitu, diskusi setiap saat. Karena banyak hal yang memang kita tidak bisa langsung paham hanya dalam 1 atau 2 kali diskusi. Gitu. Baik. Saya sendiri pun sebenarnya sangat beruntung. Broker saya itu udah pengalaman dari tahun 2002. Jadi kalau saya nanya apa, dia ngerti gitu loh. Cari sekuritas yang brokernya bisa diajak diskusi. Ya, masalahnya broker itu minimal harus ada aset sekian. Itu kan belum sampai sana. Betul. Tapi ya Pak Fandi harusnya, kalau Pak Fandi saya pikir percaya lah. Kecuali kalau misalnya untuk yang masih baru banget gitu loh, mungkin masih receh. 100 juta, 200 juta juga udah cukup besar sih menurut saya. Iya, tapi kan katanya harus bertahap dulu dari ini. Iya, betul. Ya nggak apa-apa Pak. Ya itu sih kalau bisa ya. Kalau misalnya nggak bisa ya udah struggle sendiri kan gitu. Cuman kalau misalnya bisa, saya sarankan cari yang punya ada brokernya dan brokernya itu senior. Sehingga jangan sampai kita nanya ke orang yang sama saja tidak mengertinya gitu loh. Itu udah apa namanya? Makanya saya tidak menyarankan kita untuk masuk ke grup-grup kayak gitu. Anda pemula, yang lain juga sama pemula. Kalau yang pengalaman nggak akan masuk ke situ, ngapain? Karena dia ujung-ujungnya cuma ditanya-tanya doang gitu, bukan dapat informasi, malah dapat informasinya bukan informasi yang bagus lah kalau di grup-grup seperti itu. Malah kita jadi apa ya? Kayak kemarin ada kasus kan, yang Telegram itu katanya kita malah dipom-pom gitu untuk beli saham apa. Dan kemudian malah nyangkut gitu sahamnya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke? Terima kasih Pak Teguh. Mama lagi ada meeting, nanti telepon Teguh lagi ya. Terima kasih. Oke, karena sekarang sudah pukul 9 ya, kita istirahat dulu Bapak Ibu sekalian. Nggak akan lama lah, 5 menit saja. Nanti kita mulai lagi pukul 9.12. Jangan kemana-mana. Terima kasih.